Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Yakni, tidak ada yang mendustakan ayat-ayat itu kecuali orang yang menyembunyikan kebenaran dengan kesalahan serta menutupi sinar matahari dengan secarik kain. Alangkah mustahilnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak membaca sebelumnya sebuah kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Kamu, hai Muhammad, telah berada di tengah-tengah kaummu jauh sebelum Allah menurunkan Al-Quran ini kepadamu, sedang kamu pun tidak cakap membaca dan menulis. Sifat Nabi yang demikian dikemukakan pula di dalam kitab-kitab terdahulu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari segala yang munkar. Demikianlah keadaan Nabi hingga hari kiamat. Beliau tidak menulis sebaris pun, atau satu kata, atau bahkan satu huruf pun dari Al-Quran. Namun dia memiliki sejumlah sekretaris yang menuliskan wahyu dan menuliskan surat untuk dikirimkan ke wilayah lain dengan pengawasannya. Tidak benar sama sekali pendapat yang mengatakan bahwa pada akhir hayatnya, beliau dapat menulis. Pendapat ini sama sekali tidak berdasar. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak membaca sebelumnya sebuah kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, yakni kamu tidak pernah menulis apapun, karena Allah tidak mengajarkan kepadanya keterampilan membaca dan menulis. Firman Allah Ta'ala, jika benar, niscaya ragulah orang yang menyalahkanmu. Jika kamu pandai membaca dan menulis, niscaya ragu-ragulah sebagian manusia yang dungu, lalu mereka mengatakan kitab yang ada padamu itu merupakan hasil studimu terhadap kitab-kitab para nabi sebelumnya, walaupun mereka mengetahui bahwa dia ummi. Dan mereka berkata, ia adalah dongeng orang-orang terdahulu yang ditulisnya. Dongeng itu didiktekan kepadanya pagi dan petang. Kemudian Allah membantah mereka, katakanlah, ia diturunkan oleh yang mengetahui segala rahasia langit dan bumi. Sedangkan dalam surah ini Allah berfirman, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Al-Quran ini merupakan ayat-ayat yang jelas dalam menunjukkan kebenaran, mengandung perintah, larangan, dan berita yang dipelihara oleh para ulama. Allah membuat mereka mudah untuk menghafal, membaca, dan menafsirkannya. Firman Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melampaui batas lagi sombong, orang-orang yang mengetahui kebenaran, lalu mengingkarinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka ketetapan Tuhanmu, mereka tidak akan beriman, walaupun seluruh bukti datang kepada mereka, sebelum mereka melihat azab yang pedih. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata, ayat 50. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab sedang ia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu benar-benar terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, ayat 51. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang salah dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi, ayat 52. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum musyrik dalam hal permintaan mereka atas berbagai macam mukjizat yang dapat dijadikan bahan untuk menyatakan bahwa Muhammad itu merupakan Rasul Allah, sebagaimana unta yang dibawa oleh Soleh. Allah berfirman, katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Sesungguhnya persoalan mukjizat itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jika mereka akan beroleh petunjuk, niscaya Dia akan memenuhi permintaan mereka,
dan pemenuhan ini adalah mudah baginya. Namun, Allah mengetahui akal-akalan mereka sehingga Allah pun tidak memenuhi saran mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami memberi kaum Samud unta betina sebagai bukti kebenaran, lalu mereka berbuat zalim karenanya. Surat Al-Isra, ayat 59. Firman Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Sesungguhnya aku diutus hanya sebagai pemberi peringatan bagimu. Tugasku hanyalah menyampaikan risalah Allah kepadamu. Dan, barang siapa yang ditunjukkan Allah, maka dialah yang beroleh petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolong yang menunjukkannya. Surat Al-Kahfi, ayat 17. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kebodohan dan kedunguan mereka lantaran meminta berbagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad kepada mereka. Sesungguhnya dia datang kepada mereka dengan membawa kitab yang mulia yang merupakan mukjizat terbesar. Mukjizat ini membuat para ahli bahasa dan sastrawan tidak mampu membantahnya, bahkan membantah satu surah sekalipun. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab sedang ia dibacakan kepada mereka? Apakah mukjizat yang besar ini tidak memadai bagi mereka? Mukjizat itu ialah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu. Di dalamnya terdapat informasi tentang sesuatu yang terjadi pada masa lalu dan masa mendatang dan merupakan keputusan yang menengahi mereka, sedang kamu sendiri adalah seorang laki-laki yang ummi, tidak cakap membaca dan menulis. Kemudian kamu menyampaikan kepada mereka informasi yang terdapat dalam suhuf, artinya hal-hal yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul atau nabinya, yang terdahulu, informasi yang menjelaskan kebenaran yang mereka perselisihkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya. Surat Asy-Syu'ara, ayat 197. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tiada seorang nabi pun melainkan dia diberi berbagai mukjizat, sehingga manusia beriman karena mukjizat itu. Sesungguhnya yang aku terima berupa wahyu yang diturunkan Allah kepadaku. Aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya di dalam itu benar-benar terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Di dalamnya terdapat penjelasan kebenaran dan larangan atas kesalahan. Inilah yang disebut rahmat. Di dalamnya pun terdapat peringatan ihwal azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Peringatan ini dapat dijadikan pelajaran sehingga semakin menambah keimanan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, ihwal pendustaanmu terhadap ucapanku bahwa aku adalah Rasul Allah bagimu. Jika aku berdusta, niscaya dia mengazabku, sebagaimana firman-Nya, seandainya dia mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami benar-benar memotong urat tali jantungnya. Surat Al-Haqqah, ayat 46 dan 47. Sesungguhnya aku hanya membenarkan firman-Nya yang aku sampaikan kepadamu. Karena itu, dia menolongku dengan mukjizat-mukjizat yang jelas dan dalil-dalil yang qat'i, putusan yang jelas. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada satu perkara pun yang samar baginya. Dan orang-orang yang percaya kepada yang salah dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dia akan membalas perbuatanmu dan memberi imbalan atas pendustaanmu terhadap para rasul, kekafiran kepada Allah, dan keimanan kepada tagut, berhala. Kamu akan digiring ke dalam neraka Sa'ir sebagai tempat kembali terburuk. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Ayat 53.
Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya jahanam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Ayat 54. Pada hari mereka ditutup dengan azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Allah berfirman, rasakanlah apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 55. Allah Ta'ala memberitahukan kebodohan kaum musyrik dalam hal permintaan disegerakan datangnya azab Allah yang akan menimpa mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika mereka berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Surat Al-Anfal, ayat 32. Sedangkan di dalam surah ini Allah berfirman, dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Kalaulah Allah belum menetapkan penangguhan azab, niscaya azab itu akan menimpa dengan cepat. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya jahanam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, sedang azab itu pasti menimpa mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, pada hari mereka ditutup dengan azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Api neraka meliputi diri mereka dari seluruh penjuru. Allah berfirman, rasakanlah apa yang telah kamu kerjakan. Penggalan ini adalah ancaman, cercaan, dan cacian serta merupakan azab maknawi sebagai pemberitahuan sebelum ia terjadi secara nyata. Pertama mereka diancam, lalu dilaksanakan dengan nyata. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surat Al-Homar, ayat 48 dan 49. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku semata. Ayat 56. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ayat 57. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ayat 58. Yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Ayat 59. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 60. Ini merupakan perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya agar mereka berhijrah dari negeri tempat mereka tidak dapat menegakkan dan menyebarkan agama ke bumi Allah yang luas, berhijrah ke negeri di mana agama dapat ditegakkan, Allah disembah dengan mengesahkannya, dan disembah sesuai dengan perintahnya. Karena itu, Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku semata. Tatkala terasa sulit bagi kaum mustadhafin untuk tinggal di Mekah, mereka pun berhijrah ke Habsyah agar mereka dapat menyelamatkan agamanya di sana. Di sana mereka mendapat sambutan yang baik dari Raja Najasyi yang bernama Ashmihan an-Najasyi rahimahullah. Dia memberi mereka tumpangan dan memberi bantuan. Setelah itu, Rasulullah dan para sahabatnya yang lain berhijrah ke Madinah kota Nabi, alias Yastrib yang suci. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dimanapun kamu berada, kematian akan menjemputmu. Karena itu, tetaplah kamu dalam ketaatan kepada Allah. Hal itu lebih baik bagimu, karena kematian pasti datang, dan kepada Allah lah kamu dikembalikan. Barang siapa yang menaatinya, maka dia membalasnya dengan balasan yang baik dan pahala yang sempurna.
Karena itu, Dia berfirman, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sungguh Kami akan menempatkan mereka dalam kedudukan-kedudukan yang tinggi di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, hamar, madu, dan sungai susu. Mereka kekal di dalamnya, untuk selama-lamanya. Mereka tidak ingin keluar. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Kamar-kamar ini merupakan sebaik-baik imbalan atas amal kaum mukmin, yaitu orang yang bersabar, dalam menjalankan agamanya, berhijrah kepada Allah, dan menjauhi musuh-musuh demi mencari keridhaan Allah dan mengharapkan pahalanya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah bercerita kepadanya, di surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlibat dari luar. Kamar-kamar itu disediakan Allah bagi orang yang memberi makanan, bertutur kata dengan baik, senantiasa mendirikan sholat dan puasa, dan sholat malam tatkala orang lain terlelap tidur. Dan bertawakal kepada Tuhannya, dalam segala kondisi, baik yang menyangkut agama maupun dunia. Kemudian Allah memberitahukan bahwa rezeki itu tidak hanya diberikan ke satu wilayah, namun menyeluruh, bahkan rezeki bagi kaum muhajirin itu terdapat di tempat manapun yang mereka tuju. Rezeki mereka itu sangat banyak, luas, dan baik karena sebentar kemudian mereka menjadi para penguasa negeri di berbagai penjuru dan kota. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya, tidak sanggup mengumpulkan dan memperolehnya serta menyimpannya untuk esok. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Allah lah yang mengantarkan rezeki kepadanya karena kelemahannya. Dia menyebarkan rezeki yang layak kepada setiap makhluk, termasuk kepada ulat yang berada dalam tanah, burung di udara, dan ikan di samudra. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Surat Hud, ayat 6. Firman Allah Ta'ala, Dia maha mendengar lagi maha mengetahui, berarti Dia maha mendengar setiap perkataan hambanya dan maha mengetahui gerak dan diamnya mereka. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka dapat dipalingkan? Ayat 61. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, ayat 62. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Namun, kebanyakan mereka tidak memahami, ayat 3. Allah Ta'ala menegaskan bahwa kaum musyrik yang menyembah Tuhan lain bersama Allah itu mengakui bahwa Dialah sendiri yang menciptakan langit, bumi, matahari, dan bulan, bahwa Dialah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya, yang menentukan ajalnya, dan yang maha mengetahui kemaslahatan masing-masing makhluk. Kaum musyrik pun mengakui bahwa Allah Ta'ala sendirilah yang menciptakan segala perkara dan mengaturnya. Jika persoalannya seperti itu, mengapa mereka menyembah Tuhan selainnya dan tidak bertawakal kepadanya? Karena Dialah yang Maha Esa dalam kekuasaannya, maka Dia pun harus diesakan dalam penghambaan kepadanya. Pengakuan atas ketunggalan rububiyah, artinya pemimpin, pemilik, penguasa dan pemelihara, tidaklah memadai jika tidak disertai dengan pengesaan uluhiyah, artinya menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Karena alasan kebergantungan tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah itulah, maka Muhammad sebagai makhluk paling utama diutus Allah.
Demikian pula diutus para rasul dan para nabi lainnya yang terdahulu. Semoga sholawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kalau mereka mengetahui. Ayat 64. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka mempersekutukan. Ayat 65. Agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka dan agar mereka bersenang-senang. Kelak mereka akan mengetahui. Ayat 66. Allah Ta'ala memberitahukan kehinaan dunia dan sifatnya yang cepat sirna dan berakhir, serta tujuannya hanya sekadar main-main dan senda gurau. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, dan merupakan kehidupan yang abadi, tiada sirna. Kalau mereka mengetahui, niscaya mereka akan memprioritaskan yang abadi daripada yang sirna. Kemudian Allah memberitahukan bahwa pada saat mendapat kesulitan, kaum musyrik terkadang berdoa kepada Allah dengan mengesahkannya tanpa sekutu baginya. Mengapa hal itu tidak mereka lakukan untuk selamanya? Firman Allah Ta'ala, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, adalah seperti firman Allah, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, maka lenyaplah Tuhan yang kamu seru kecuali Allah. Setelah Dia menyelamatkan kamu ke darat, kamu pun berpaling lagi. Surat Al-Isra, ayat 67. Sedangkan dalam surah ini Allah berfirman, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka mempersekutukan. Firman Allah Ta'ala, agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka dan agar mereka bersenang-senang. Kelak mereka akan mengetahui, merupakan ancaman dengan azab yang akan mereka lihat dan terima, azab yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia, seperti kemusyrikan dan kekafiran. Naudzubillah. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka sebagai tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok? Maka mengapa mereka masih percaya kepada yang salah dan ingkar kepada nikmat Allah? Ayat 67. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah pada neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ayat 68. Dan orang-orang yang berjihad karena kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat 69. Allah mengingatkan kaum Quraisy atas nikmatnya, yaitu Dia telah menempatkan mereka di tanahnya yang haram, yang memperlakukan dengan sama antara tuan rumah dengan pendatang. Barang siapa yang memasukinya, maka amanlah dia. Mereka berada dalam kenikmatan yang besar. Sementara itu, kaum Badui yang hidup di sekitar mereka saling rampok dan saling bunuh. Hal ini sebagaimana firman Allah, karena kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy, Surat Quraisy, ayat 1. Firman Allah Ta'ala, maka mengapa mereka masih percaya kepada yang salah dan ingkar kepada nikmat Allah? Alih-alih mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat keamanan dan nikmat lain dengan cara mengakui ketuhanannya dan penyembahannya dengan esa, mereka malah mengingkari nikmat dan menyekutukan pemberinya yang maha agung dan maha tinggi serta menyembah selainnya. Karena itu, Allah merampas nikmat yang tengah mereka nikmati dan membunuh beberapa di antaranya dalam peristiwa Badar. Kemudian kekuasaan pun dipegang oleh Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin. Kemudian Allah menaklukkan Mekah melalui Rasul-Nya, menghinakan mereka, dan menaklukkannya. Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Tidak ada orang yang lebih berat siksanya kecuali orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Allah,
Misalnya dia mengatakan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepadanya, padahal dia tidak menurunkan apapun kepadanya. Atau mengatakan bahwa dirinya dapat menurunkan seperti yang diturunkan Allah. Demikian pula, tidak ada seorang pun yang lebih berat siksanya selain orang yang mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Orang pertama disebut mengada-ada, dan yang kedua sebagai orang yang mendustakan. Karena itu, Allah berfirman, bukankah pada neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Kemudian Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad karena kami, yaitu para rasul, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang berjihad karena kami hingga hari kiamat, maka kami benar-benar tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, di dunia dan akhirat. Sehubungan dengan firman Allah, dan orang-orang yang berjihad karena kami, maka kami benar-benar tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas Al-Hamdani Abi Ahmad, dari penduduk UK, dia berkata, orang-orang yang mengamalkan apa yang telah mereka ketahui, maka Allah akan menunjukkan mereka kepada apa yang belum mereka ketahui. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asy-Syabi, dia berkata, Isa ibnu Maryam berkata, sesungguhnya ihsan itu ialah jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ihsan bukanlah berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Wallahu alam. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Ankabut. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surah ke-30, Ar-Rum. Surah Makkiyah, 60 ayat, ayat 17 surah Madaniyah, diturunkan setelah surah Al-Insyiqaq. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Alif Lam Mim, ayat 1, telah dikalahkan bangsa Romawi, ayat 2. Di negeri yang terdekat. Mereka, sesudah kekalahan itu, akan menang, ayat 3. Dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah itu. Pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman, ayat 4. Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, ayat 5. Janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Namun, kebanyakan manusia tidak mengetahui, ayat 6. Mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai, ayat 7. Ayat-ayat ini diturunkan tatkala Sabur, Raja Persia, mengalahkan negeri-negeri Syria, negara-negara di sekitar Jazirah Arab, dan beberapa bagian negeri Romawi. Sabur mendesak Heraklius hingga membuatnya berlindung ke Konstantinopel. Sabur mengepungnya di sana dalam waktu yang lama. Kemudian Heraklius kembali berhasil menguasai negerinya, sebagaimana yang akan dijelaskan. Sehubungan dengan firman Allah, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata, kaum musyrik ingin agar Persia mengalahkan Romawi, karena bangsa Persia itu menyembah berhala. Sementara kaum muslim ingin agar Romawi mengalahkan Persia, sebab bangsa Romawi itu adalah ahli kitab. Kemudian hal itu dikemukakan kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar meneruskannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia. Kemudian Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada kaum musyrik. Lalu mereka berkata, tetapkanlah batas waktu antara kami dan kamu. Jika kami menang maka kami memperoleh anu dan anu. Jika kamu menang, maka kamu akan memperoleh anu dan anu. Maka ditetapkanlah waktu 50 tahun. Namun, bangsa Romawi tidak mendapat kemenangan. Hal itu pun disampaikan Abu Bakar kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, mengapa kamu tidak menetapkannya lebih rendah? Aku kira 10 tahun cukup. Said bin Jubair berkata, al-bidu berarti, suatu jumlah yang kurang dari 10. Kemudian bangsa Romawi pun menang.
Ibnu Abbas berkata, itulah maksud firman Allah Ta'ala, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Mereka, sesudah kekalahan itu, akan menang. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Al-Bara, dikemukakan bahwa setelah Abu Bakar memperoleh jaminan dari kaum musyrik ihwal kemenangan Romawi atas Persia, maka, belum lagi lewat beberapa tahun, Romawi berhasil mengalahkan Persia dan mereka mengikat kuda di kota-kota. Kemudian Abu Bakar, yang menang taruhan, menemui Nabi seraya berkata, ini adalah barang haram. Nabi bersabda, sedekahkanlah barang haram itu. Hal ini pun dikemukakan dalam riwayat Tirmidzi. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Bakar, itulah perjanjian antara kami dan kamu. Temanmu, Muhammad, menduga bahwa Romawi akan mengalahkan Persia dalam beberapa tahun. Bukankah kita telah bertaruh mengenai hal itu? Abu Bakar mengiyakannya. Hal ini terjadi sebelum taruhan diharamkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kemenangan Romawi atas Persia terjadi pada tahun yang sama dengan kemenangan kaum Muslim atas kaum musyrik di Badar. Pendapat lain menyebutkan bahwa hal itu terjadi pada tahun Hudaybiyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Kaisar bernazar bahwa apabila Allah memenangkannya dalam mengalahkan Kisro, maka dia akan berjalan dari Hamish ke Elia, yaitu Baitul Maqdis, sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan Kaisar membuktikannya. Ketika dia sampai di Baitul Maqdis, dia tidak keluar sebelum menerima surat dari Rasulullah yang dibawa oleh Dahyah bin Khalifah. Dahyah memberikan surat itu kepada Panglima dan si Panglima meneruskan kepada Kaisar. Setelah surat itu tiba, Kaisar bertanya, siapakah orang Arab yang tengah berada di Syria? Kemudian diajukanlah Abu Sufyan Syahr bin Harb al-Umawi bersama sekelompok orang Quraisy. Kisah ini dijadikan alasan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa kemenangan Romawi atas Persia terjadi pada tahun Hudaybiyah, karena Kaisar hanyalah memenuhi nazarnya setelah perjanjian Hudaybiyah. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, kepunyaan Allah lah urusan sebelum dan sesudah itu. Pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah bagi bangsa Romawi, sebagai pemilik kekaisaran dan Raja Syria, atas bangsa Persia sebagai pemilik kekisroan dan pemeluk agama Majusi. Hal itu mengagumkan kaum mukmin dan mereka bergembira karena kemenangan itu. Firman Allah Ta'ala, Dia menolong siapa yang dikehendakinya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maha Perkasa dalam memberi pertolongan dan menghukum musuh-musuhnya, lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Firman Allah Ta'ala, janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa yang kami beritahukan kepadamu, hai Muhammad, bahwa sesungguhnya kami akan menolong bangsa Romawi untuk mengalahkan bangsa Persia merupakan janji Allah yang hak dan berita benar yang tidak akan salah, pasti terjadi, dan pasti terbukti, karena Allah telah melaksanakan sunnahnya yaitu Dia akan menolong kelompok yang paling dekat kepada kebenaran, Romawi serta memberinya kesudahan yang baik. Namun, kebanyakan manusia tidak mengetahui hikmah Allah yang terdapat dalam kejadian itu dan tidak mengetahui perbuatan-perbuatannya yang mengandung hikmah dan terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Firman Allah Ta'ala, mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Mayoritas manusia tidak mengetahui kecuali mengenai persoalan dunia, sedangkan mereka lalai terhadap aneka persoalan agama dan perkara yang dapat memberi manfaat di negeri akhirat. Seolah-olah mereka itu tidak bernalar dan berpikir. Hasan Basri berkata, demi Allah, ada seseorang di antara mereka yang pengetahuannya ihwal dunia mencapai taraf kemampuan mengetahui berat dirham hanya dengan menimang-nimangnya di tangannya. Namun, dia tidak cakap dalam sholat. Ibnu Abbas berkata, maksud ayat ialah bahwa kaum kafir mengetahui persoalan dunia sedangkan terhadap perkara agama mereka buta.
Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar dan menurut waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar atas pertemuan dengan Tuhannya, ayat 8. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat daripada mereka dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, namun merekalah yang berlaku zalim atas dirinya sendiri. Ayat 9. Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah keburukan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Ayat 10. Allah Ta'ala mengingatkan manusia supaya mereka memikirkan makhluk-makhluknya yang menunjukkan kepada keesaan dan kesendirian Allah dalam menciptakan dan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia dan tidak ada Rob selain Dia. Maka Dia berfirman, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Mengapa mereka tidak memikirkan, merenungkan, dan mendalami penciptaan Allah atas seluruh alam berikut semua makhluk yang terdapat di dalamnya? Karena semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia dan tanpa guna, namun diciptakan dengan hak, dan bahwa semua makhluk itu ditangguhkan hingga hari kiamat. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar atas pertemuan dengan Tuhannya. Kemudian Allah mengingatkan mereka akan kebenaran perkara yang dibawa para rasulnya, berbagai bentuk mukjizat yang mendukung mereka, dan pembinasaan orang-orang yang mengingkarinya serta menyelamatkan orang-orang yang membenarkannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, dengan disertai penalaran, pemahaman, akal, dan penyimakan berita-berita tentang umat-umat terdahulu, lalu memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat daripada mereka. Sesungguhnya mereka itu lebih kuat daripada bangsa Arab yang menjadi lahan pengutusan Nabi. Mereka pun lebih banyak harta kekayaan dan anaknya serta lebih panjang usianya, lebih banyak hasil pembangunannya, dan kebaikannya. Walaupun demikian, tatkala mereka kafir kepada para rasul yang datang kepada mereka dengan membawa aneka penjelasan, maka Allah menyiksa mereka dengan azab-Nya yang keras. Maka tidaklah berguna harta dan anak-anak mereka. Kekayaan itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah dan siksanya. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, namun merekalah yang berlaku zalim atas diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang hendak membinasakan dirinya lantaran pendustaan kepada para rasul dan dosanya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah keburukan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Yakni, hasil akhir yang mereka raih ialah keburukan, karena mereka mendustakan dan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Allah lah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan, ayat 11. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa, ayat 12. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan mereka mengingkari berhala mereka itu, ayat 13. Dan pada hari terjadinya kiamat, pada hari itu mereka terdiri atas beberapa golongan, ayat 14. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka berada di dalam taman dengan riang, ayat 15. Sedangkan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan dengan akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya.
yakni, sebagaimana Dia berkuasa untuk menciptakan pada pertama kalinya, Dia pun berkuasa untuk mengulanginya. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan, pada hari kiamat, kemudian masing-masing dibalas sesuai dengan amalnya. Firman Allah Ta'ala, dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. Mereka bungkam, berputus asa, dan tidak berkutik. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Para pemberi syafaat yang dahulu mereka sembah selain Allah telah mengkhianati mereka, padahal mereka sangat membutuhkan penolong. Dan berhala mereka itu berlepas diri dari para penyembahnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari terjadinya kiamat, pada hari itu mereka terdiri atas beberapa golongan. Ada golongan yang naik ke derajat yang paling tinggi dan ada yang jatuh menukik ke lembah yang paling dasar. Itulah golongan yang tidak akan pernah bersatu. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka mereka berada di dalam taman dengan riang. Mereka menikmati karunia yang dianugerahkan Allah, karunia yang belum pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terbetik dalam hati manusia. Firman Allah Ta'ala, sedangkan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami dan pertemuan dengan akhirat. Setelah Allah Ta'ala menyifati keadaan kaum mukmin yang memperoleh keridoan dan kenikmatan di dalam surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa sebagai balasan atas ketaatan dan amal soleh yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan keadaan kaum kafir yang mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Azim yang diturunkan Allah, mendustakan ba'ats, hari kiamat, surga, dan neraka. Maka mereka tetap berada di dalam siksaan. Pada hari kiamat mereka dihimpunkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalam siksa jahanam itu tanpa diberi keringanan dan penangguhan. Maka bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada petang dan pagi hari. Ayat 17. Kepunyaan Allah lah segala puji di langit dan di bumi serta pada saat kamu berada pada sore hari dan pada saat kamu berada pada waktu zuhur. Ayat 18. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup serta menghidupkan bumi sesudah ia mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Ayat 19. Penggalan pada permulaan ayat merupakan penyucian Allah atas dirinya sendiri yang suci dan sebagai bimbingan kepada hamba-hambanya agar menyucikan dan memujinya pada kedua waktu tersebut yang mengandung petunjuk atas kesempurnaan kekuasaannya. Sore hari merupakan datangnya malam dengan kegelapannya dan pagi hari merupakan petualangan siang dengan terangnya. Kemudian bertasbih pada kedua waktu itu guna menyesuaikan dengan tasbihnya. Firman Allah, kepunyaan Allah lah segala puji di langit dan di bumi. Dialah yang maha terpuji atas segala ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, serta pada saat kamu berada pada sore hari dan pada saat kamu berada pada waktu zuhur. Isya berarti kegelapan yang pekat. Ishar berarti terang benderang. Maka Maha Sucilah pencipta Isya dan Ishar. Ad-Dahhak dan Sa'id bin Jubair berkata, yang dimaksud dengan tasbih dalam ayat ini ialah sholat 5 waktu. Bertasbih pada petang hari berarti sholat maghrib, bertasbih pada malam hari berarti sholat Isya, tasbih waktu pagi berarti sholat subuh, dan tasbih pada sore hari berarti sholat asyar. Dan tasbih waktu zuhur berarti sholat zuhur. Firman Allah Ta'ala, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dia berkuasa untuk menciptakan segala perkara secara cocok dan berlawanan. Hal ini menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaannya. Di antara kekuasaan itu ialah Dia mengeluarkan tumbuhan dari biji dan mengeluarkan biji dari tumbuhan, telur dari ayam dan ayam dari telur, manusia dari nutfah dan nutfah dari manusia, mukmin dari kafir dan kafir dari mukmin. Firman Allah Ta'ala, serta menghidupkan bumi sesudah ia mati, adalah seperti firman-Nya, kami melihat bumi itu kering.
Setelah kami menurunkan air kepadanya, maka hiduplah ia, suburlah, serta tumbuhlah aneka tumbuhan yang indah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur. Surat Al-Hajj, ayat 7. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan, yakni dibangkitkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Ayat 20. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yang menunjukkan kepada kebesaran dan kesempurnaan kekuasaannya ialah Dia menciptakan bapak kamu Adam dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Jadi, asal-muasalmu dari tanah, kemudian dari air yang hina, mani, kemudian berevolusi menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dan menjadi tulang yang kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging, kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh sehingga dia menjadi makhluk yang dapat mendengar dan melihat. Kemudian dia lahir sebagai makhluk kecil yang lemah. Kemudian kekuatannya menjadi sempurna sehingga dia dapat membangun kota, benteng, dan merambah di berbagai wilayah bumi baik di daratan maupun di lautan dalam rangka mencari rezeki. Dia memiliki pemahaman, pikiran, dan ilmu pengetahuan mengenai persoalan dunia dan akhirat. Maka Maha Suci yang menakdirkan, memperjalankan, dan memungkinkan mereka bekerja dalam berbagai bentuk mata pencaharian. Di antara mereka terdapat perbedaan dalam hal postur, ilmu pengetahuan, kelapangan, dan kesulitan. Firman Allah Ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, yakni menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Yakni, agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta, dan senang. Karena itu, Dia berfirman, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu pada malam hari dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat 23. Firman Allah Ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yang menunjukkan kepada kekuasaannya yang besar ialah penciptaan langit dan bumi, yakni penciptaan langit dalam hal ketinggian, keluasan, serta berbagai bentuk makhluk yang terdapat di dalamnya. Demikian penciptaan bumi dengan segala benda dan manusia yang terdapat di dalamnya. Dan perbedaan bahasamu, yakni bahasa manusia baik bahasa Arab, asing, maupun bahasa lainnya, serta perbedaan warna kulitmu, yakni tanda-tanda khusus pada setiap manusia. Tanda ini berbeda dari tanda yang dimiliki oleh manusia yang lain. Tidak ada manusia yang serupa dengan yang lain, yang ada adalah kemiripan tanda, perilaku, dan bahasa. Masing-masing manusia memiliki pakaian khas yang berbeda dari yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu pada malam hari dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Di antara tanda kebesaran Allah ialah karakteristik malam yang dapat digunakan untuk beristirahat dan diam, dan menjadikan siang hari sebagai ajang untuk menyebar, berusaha mencari penghidupan, dan bepergian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan, yakni menyadari kemudian pengetahuan tentang ayat ini diambil manfaatnya sehingga dapat menunjukkan mereka kepada yang mengadakan tanda kebesaran itu. Tabrani meriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwa pada suatu malam aku tidak dapat tidur, lalu aku mengadu kepada Nabi. Maka beliau bersabda, "Bacalah, ya Allah, bintang-bintang bercahaya, mata telah layu, dan Engkau maha hidup, maha mengurus. Wahai yang maha hidup lagi maha mengurus, tidurkanlah kedua mataku dan tenangkanlah malamku." Kemudian aku membaca doa ini dan lenyaplah gangguan itu.